Halo, jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran IPA. Nah, pada video kali ini saya akan coba membahas tentang materi IPA kelas 9 semester 1, khususnya pada materi bab yang pertama. Ini bab yang cukup menarik, yaitu tentang bab sistem reproduksi pada manusia. Oke? Nah, ini dia babnya. Sistem reproduksi pada manusia. Nah, apa itu reproduksi? Kita akan bahas yang pertama. Apa itu reproduksi? Ini sudah sedikit kita bahas pada kelas 7. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu salah satunya harus dapat bereproduksi. Reproduksi itu diartikan sebagai proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Jadi proses menghasilkan individu baru. Ya, bisa secara kawin atau generatif, ada juga nggak kawin atau tidak kawin. Itu adalah vegetatif, proses tanpa proses bertemunya sel jantan dan sel betina. Oke, nah kira-kira apa tujuannya sebenarnya? Hewan ataupun manusia atau makhluk hidup itu bereproduksi. Nah, sekarang kita lihat dulu gambar yang ada di sebelah sana. Nih, ini adalah congcorang. Congcorang ini hewan yang menarik. Congcorang jantan dia mengorbankan dirinya dimakan oleh congcorang betina setelah bereproduksi. Ya, setelah melakukan perkawinan untuk sumber protein. Ya, kenapa kok bisa dia mengorbankan dirinya? Ya, demi apa? Nah, tujuannya apa ini? Nah, satu hewan lagi ini adalah, ada yang tahu? Ikan, ya benar. Ini ikan apa? Ikan salmon Pasifik. Ini lebih menarik. Ya. Ini yang betina bisa meninggal hanya untuk bertelur. Bahkan dalam siklus hidupnya ini untuk bertelurnya, ya, ikan salmon ini dari lautan naik ke daratan, bukan ke daratan berjalan di tanah ya, tapi adalah ke sungai tawar melawan arus sampai ke pegunungan hanya demi apa? Hanya demi bereproduksi. Setelah sampai di tempat reproduksi, setelah bertelur, justru yang betinanya mati, meninggal dunia. Ya. Nah, ini sangat menarik. Ya. Ini tujuannya apa? Sehingga berlomba-lomba untuk reproduksi. Tujuan utama makhluk hidup bereproduksi sebenarnya adalah untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya agar tidak punah, agar jenisnya ada penerusnya. Kalau tidak bereproduksi, maka stop sampai di situ, spesies tersebut akan punah. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang reproduksi, tujuannya. Ya, betapa pentingnya bereproduksi. Nah, tetapi pada video kali ini yang akan kita bahas bukan reproduksi tentang mereka. Ya, bukan yang foto-foto sebelah-sebelah, bukan. Tapi foto yang di sini. Ya, reproduksi pada manusia. Lebih menarik lagi. Nah, kita lanjutkan. Pada pembahasan kali ini ada 3 sub pembahasan, yaitu yang pertama adalah tentang reproduksi sel. Oke, ini tentang reproduksi sel. Yang berikutnya adalah struktur dan fungsi reproduksi manusia. Dan yang ketiga, sub pembahasan yang ketiga adalah penyakit dan pencegahannya. Ini yang kita akan bahas pada materi video ini tentang reproduksi sel. Oke, bukan hanya manusianya saja bisa bereproduksi, tetapi ternyata di dalam tubuh kita satuan unit terkecilnya itu berupa sel juga dapat bereproduksi. Loh, bagaimana gambarannya? Nah, gambarannya bagaimana? Sekarang kita lanjut slide berikutnya. Oke? Nah, kita lihat.
Pernah dong jatuh terluka, lecet. Tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, lecetnya akan tertutupi oleh sel-sel yang baru. Ya, sel-selnya baru. Lukanya sudah menghilang. Siapa ini pelakunya? Ya, kenapa kok bisa begini? Ini terjadi karena sel-sel yang ada di sini, yang di luka nih, ya, ternyata dapat bereproduksi dengan cara bagaimana? Dengan cara membelah. Hingga pembelahan sel. Sel yang di sini ini akan membelah, membentuk sel-sel yang baru untuk menutup luka yang ada di sini. Oke. Nah, maka sel di sini juga bereproduksi menghasilkan sel yang baru untuk menutup luka. Nah, sudah ada ya, berarti ada gambarannya sekarang. Oh iya, ternyata sel juga bereproduksi. Ingat, reproduksi adalah menghasilkan individu atau menghasilkan individu baru. Sel juga bisa menghasilkan sel yang baru. Namanya reproduksi. Nah, dalam reproduksi sel atau kita sebut dengan pembelahan sel, ada dibagi menjadi dua cara pembelahan sel. Yang pertama adalah kita sebut dengan mitosis. Yang kedua adalah tentang meiosis atau kita bahas tentang meiosis. Sel, pembelahan sel ada dua, mitosis dan meiosis. Apa bedanya? Kita lihat. Yang pertama itu tentang mitosis. Mitosis itu terjadi di semua sel tubuh. Atau kita sebut sel tubuh itu adalah autosom. Dari ujung kepala, ujung rambut, sampai ujung kaki, ketika luka ataupun yang lainnya atau selnya membelah, itu terjadinya secara mitosis. Ya, ini berkaitan dengan tujuannya. Tujuannya apa mitosis? Tujuannya untuk pertumbuhan dan juga untuk perbaikan jaringan yang rusak. Jadi tadi di gambar yang tadi tentang sel yang rusak gara-gara jatuh, kamu lecet, maka selnya akan menutup atau membentuk jaringan baru, sel-sel yang baru. Ini secara apa? Secara mitosis. Nah, dalam prosesnya, satu kali proses atau satu kali siklus membelah secara mitosis, ya, itu membutuhkan satu kali membelah. Dalam satu siklus itu satu kali membelah. Sehingga satu membelah menjadi dua. Maka hasilnya juga menghasilkan dua sel anakan yang identik. Ini adalah satu menjadi dua. Ini adalah sel induknya. Ya, membelah menjadi dua. Satu menjadi dua. Dan hasilnya anaknya itu sama persis dengan induknya. Nah, ini induknya nih. Nah, sama persis. Satu menjadi dua. Tadinya di sini ada dua kromosom nih. Dua kromosom. Maka induknya juga, anaknya juga, sel anaknya juga menghasilkan dua kromosom. Kalau manusia, selnya dalam satu sel itu mengandung 46 kromosom. Ada 46 kromosom. Sel induknya, maka sel anaknya juga 46. Karena sangat identik. Menghasilkan yang sama. Ini adalah mitosis. Oke, pahami baik-baik. Nah, sekarang kita akan coba bahas yang berikutnya, yang kedua, yaitu tentang pembelahan sel secara meiosis. Oke, ternyata kita bahas ini dulu. Tahapan-tahapan mitosis. Nah, tahapan mitosis, tahapan mitosis itu dibagi secara garis besar ada 4. Yaitu yang pertama ada profase, ini kita bisa gabung namanya adalah profase. Ini namanya adalah metafase, ini namanya adalah anafase, yang ini namanya adalah telofase. Profase, metafase, anafase, telofase. Dari gambarnya terlihat beda. Nanti kadang di soal bisa dimunculkan gambar, terus ini fase apa dalam proses tahapan?
pembelahan sel. Nah, profase ini tahap pembelahan awal ditandai dengan yang pertama adalah membran intinya sudah mulai menghilang. Oke, sudah mulai menghilang. Nah, di sini sudah terlihat kromosomnya. Oke. Nah, setelah memendek dan menebal, nanti akan muncul benang-benang spindel yang mengikat kromosom-kromosom ini nih. Setelah diikat, nanti akan diletakkan atau di tengah. Nah, ini di tengah nih. Namanya metafase, meta tengah, median. Ya. Berada di tengah, namanya metafase. Setelah ditarik ke pinggir-pinggir, ya sudah dibagi dua ini, dibalik ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Ini gambarnya jadi seperti ini. Namanya prosesnya adalah anafase. Setelah menjadi dua, tapi masih menyambung, ini sudah terjadi dua. Ini membran intinya sudah terbentuk lagi, sudah membungkus lagi kromosom-kromosomnya. Ya, yang ada di sini kromosomnya sudah tidak terlihat lagi, sudah menipis lagi. Nah, di sini namanya proses adalah telofase. Satu kali membelah dari satu menjadi dua. Tahapannya kita singkat itu supaya gampang dihafal adalah namanya singkatan adalah biasanya adalah kalau Bapak singkat adalah promat. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Seperti itu. Oke? Ingat, promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita lanjut berikutnya. Nah, kita bahas berikutnya adalah meiosis. Meiosis apa bedanya dengan mitosis? Yang pertama adalah ini hanya terjadi di sel kelamin atau kita sebut atau sel gamet atau gonosom. Ya, hanya di sel kelamin. Sel kelamin itu ada dua, sel gamet ada dua. Yang laki-laki adalah sperma. Yang perempuan itu adalah ovum. Jadi proses pembentukan sperma dan pembentukan ovum itu menggunakan proses meiosis. Luka, sembuhnya luka bukan meiosis. Tergores, kamu tergores pisau, menutup lukanya, rapat lagi, diisi oleh sel-sel yang baru itu adalah mitosis. Tetapi proses menghasilkan sperma dan ovum yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan luruh setiap bulannya pada saat proses menstruasi, ovum itu dihasilkan dalam proses pembelahan meiosis. Oke, yang Bapak sebutkan tadi tentang menstruasi atau pembuatan sperma dan ovum nanti kita akan bahas lagi pada kesempatan yang lain. Oke, berikutnya untuk pembentukan gamet reproduksi sperma dan ovum. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Satu kali siklus atau satu kali pembelahan meiosis itu 2 kali membelah. Kalau tadi mitosis 1 kali, maka 1 menjadi 2. Sedangkan kalau meiosis 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Berarti dalam satu siklus itu dia menghasilkan 4 anakan. Ya, menghasilkan 4 anakan tetapi tidak identik. Jumlahnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jadi kalau manusia tadi Bapak sebutkan punya 46 kromosom, maka di dalam sel sperma ataupun sel ovum setengah dari 46. Berapa? 23. Ini juga 23. 23, 23. Nah, ini 46, 23, 23, 23, 23. Karena ini setengah dari kromosom induk. 2 kali membelah. Ingat, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Jadi dalam satu kali siklus ada 2 kali pembelahan. Oke, ini meiosis. Nah, ini 1 kali siklus, ini namanya adalah meiosis 1. Siklus keduanya itu adalah meiosis 2. Tahapannya mirip. Profase, metafase, anafase, juga telofase. Karena 2 kali, maka di sini adalah
ada profase, prefase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, nanti berulang lagi. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ya, tahapannya sama. Cuma kita kasih 1 dan 2 karena dalam satu siklus 2 kali membelah. Nah, contohnya Bapak hadirkan di sini. Ada proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Ini terjadi di testis kalian bagi yang laki-laki. Nah, ini adalah gambar sperma. Nah, nanti Bapak jelaskan pada kesempatan berikutnya. Ini hanya contohnya saja. Satu bakal sperma atau namanya adalah spermatogonium nanti akan berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, ini masih 46 kromosom. 46 kromosom. 46 kromosom. 2N itu maksudnya apa? 2N di sini artinya adalah diploid. Diploid itu artinya berpasangan. Berarti 46 itu terdiri dari 23 pasang. Kalau sandal 23 pasang, berarti berapa sandal jumlah semuanya? 46. Nah, atau sepatu 23 pasang sepatu, maka sepatunya kalau kamu hitung satu persatu ada 46. Manusia ada 46 kromosom. Berpasang-pasangan. Oke? Nah, berkembang menjadi spermatosit primer, terus mengalami pembelahan mitosis atau meiosis. Pembentukan sperma? Ya, benar, meiosis. Membelah menjadi 2. Oke, membelah lagi menjadi 2. Terus membelah lagi menjadi 4. Nah, yang di sini ini N, berarti sudah nggak ada pasangan. Yang dapat kiri-kiri doang, yang dapat kanan-kanan doang. Kalau kita ibaratkan sepatu. Maka yang di sini hanya dapat 23. Ini 23, 23, 23. Kromosomnya cuma ada 23, 23, 23, 23. Sehingga yang ada di sperma itu cuma setengah dari data diri kalian. Ya, ingat tadi kromosom di dalamnya ada gen. Gen itu adalah pembawa sifat keturunan. Ya, hidung mancung, mata belok, kulit putih itu adanya disimpan secara rapih di gen yang ada di kromosom. Nah, data diri itu disimpan di dalam kromosom. Jumlahnya 46. Nah, saat sperma ini hanya menyimpan setengah datanya. Ya, datanya sama, tapi datanya berpasang-pasangan. Ya. Nah, ini setengahnya ke sini. Kok 23? Nanti setengahnya. Oh, tidak. Sperma punya 23 kromosom. Ovum punya berapa? 23. Jadi nanti kalau sperma dengan ovum akan bertemu, maka jadi jumlahnya menjadi 46 lagi. Jadi kalian itu adalah 23 kromosom dari bapak, 23 kromosom dari ibu, setengah bapak, setengah ibu. Bergabung menjadi 46 lagi. Oke. Sperma itu adalah 23 ditambah ovum. Ovum itu udah 23, dijumlahin berapa? 46. Nah, ini bayi yang baru, ini hasil pertemuan sperma dan ovum, 46 lagi, sempurna lagi. Kamu adalah setengah bapak, setengah ibu kamu. Loh, kok saya mirip bapak daripada ibu? Bukan berarti bapak 40, ibu berapa kromosomnya? Gabungnya? Enggak, tidak. Itu akibat adanya ya sifat dominan dan sifat resesif. Kita bahas di bab berikutnya kalau yang itu. Oke, ini contoh dari meiosis. Hingga satu sel induk sperma akan menghasilkan 4 sperma. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan coba. Perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuan dari mitosis itu adalah pertumbuhan dan perbaikan sel yang rusak. Ingat tadi yang rusak. Sedangkan meiosis itu adalah sebagai reproduksi. Oke. Nah, tempat terjadinya. Kalau mitosis itu adanya di sel tubuh kalian. Semua sel tubuh dari ujung rambut sampai ujung
kaki. Sedangkan sel gamet atau maaf meiosis itu hanya terjadi di sel gamet, yaitu pembentukan sel sperma dan pembentukan sel ovum. Sperma bagi laki-laki, ovum bagi perempuan. Nah, dalam satu kali siklus jumlah pembelahannya itu mitosis satu kali membelah. Maka hasilnya 2 sel anakan. Sedangkan meiosis 2 kali membelah, maka hasilnya 4 sel anakan. Dan catatan, setengah dari kromosom induk. Oke? Ingat itu perbedaannya. Nah, cukup jelas bukan? Nah, ingat-ingat ini adalah materi awal dari bab ini sebelum kita membahas tentang organ-organ dan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh jantan dan tubuh betina, atau kalaupun manusia, tubuh laki-laki dan tubuh perempuan. Oke, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah. Bye bye. Jangan lupa makan. Nah, biar kenyang. Oke? Dadah.